Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga semua jamaah Masjid Darussalam dianugerahkan keberhasilan takwa dalam puasanya di bulan suci Ramadan. Dan semoga yang hadir ini semua juga dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini untuk bisa berpuasa dan menunaikan qiyam Ramadan secara imanan wahtisaban, dan akhirnya semuanya mendapatkan ampunan dari Allah atas semua dosa-dosanya. Dan juga harapan kami pada hari ini, hari yang berbahagia, semoga para ayah, para suami, para pemimpin rumah tangga bisa menjadi orang tua teladan di bulan Ramadan ini. Tema khutbah seputar itu, seputar bagaimana menjadi suami teladan, ayah teladan, orang tua teladan bagi anak-anaknya atau bagi suaminya di bulan suci Ramadan ini. Sidang jemaah rahimakumullah. Kata Imam Ghazali, manfaatkanlah usiamu sejak anakmu masih kecil. Sebab ketika dia sudah mulai beranjak dewasa, akalnya mulai sibuk, sehingga kamu kesulitan untuk memenuhi relung jiwanya. Orang bijak berkata, istri itu butuh 4 suami. Istri itu butuh 4 suami dalam satu orang. Tentunya begitu. Yang pertama adalah istri itu butuh seseorang untuk dicintai. Yang kedua, istri butuh orang atau suami yang mencintainya. Istri juga butuh seseorang yang bisa memproteknya, menjadi pelindungnya. Istri juga membutuhkan orang atau suami yang menjadi pengayomnya, pembimbingnya, termasuk pemeliharanya. Jika 4 hal ini tidak ada pada suami, boleh jadi istri karena tidak ada tempat untuk dicintainya, maka hubungan dengan suami hanya sebatas maslahat saja. Dan boleh jadi dia akan menempatkan cintanya pada yang lain. Syukur-syukur kalau cuma pada anaknya saja. Kedua, jika istri sudah seperti itu biasanya karena dia tidak mendapatkan cinta dari sang suami. Refleksi cinta itu biasanya terlihat dari cara suami menjadi pelindung bagi dia, protektor bagi dia, dan menjadi pembimbing bagi dia. Sidang Jumat rahimakumullah. Ini semua penting, sebagaimana halnya membangun atau memberikan asupan pendidikan pada anak. Kata Imam Ghazali dalam teori pendidikannya bahwa mendidik anak itu seperti mencabut ilalang di seputar tanaman yang sedang kita tanam, agar dia tumbuh besar dengan asupan pengasuhan kita. Di bulan Ramadan, jangan salah fokus, jangan gagal fokus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akan bacakan ayat. Apa yang harus menjadi fokus kita dalam pembinaan keluarga untuk menjadi teladan bagi keluarga? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah panggilan Allah jika kamu, dan panggilan Rasulnya jika kamu diseru pada kehidupan. Ada banyak tafsir tentang apa yang disebut dengan seruan Allah dan Rasulnya pada kehidupan.
Pada kesempatan ini saya akan coba ambil angle bahwa yang disebut dengan kehidupan di sini adalah kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan semu. Apa itu kehidupan hakiki? Kehidupan qalbi, kehidupan qalbu. Bukan kehidupan semata-mata jasadi. Ini tugas berat ayah. Ini tugas berat suami. Bagaimana caranya menghidupkan istri, bukan hanya sebatas penghidupan jasadi, tapi penghidupan qalbinya, ruhi. Jangan hanya bisa membesarkan fisik anak, tetapi gagal membangun ruh, jiwa, atau alam qalbu anak itu. Misalnya begini, kita ambil 5 contoh kasus. Suami dari sisi food, fashion, fun, film, and favorite. Kira-kira begitu, ini kehidupan sekarang. Orang tua atau suami yang memperhatikan hanya membesarkan badan anak, maka foodnya betul-betul makanan yang diberikan. Pokoknya sebagai seorang suami saya bertanggung jawab menafkahi lahiriah dia. Halal haram tidak diperhatikan. Padahal ittaqullaha walau bisyidqi tamrah. Takutlah kepada siksa Allah walau hanya dengan sebutir kurma. Hanya sebutir kurma saja salah kau berikan kepada istrimu dan anakmu, ini akan menjadi bencana bagi keluargamu. Istri akan susah dikendalikan dengan makanan haram. Anak pun kehilangan kendali kita dengan haramnya makanan. Bahkan kendaraan yang kita kendarai banyak masalah akibat kita memakan yang haram. Maksud saya bahwa kalau suami atau orang tua itu fokus di bulan Ramadan membangun kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan semu. Kehidupan hakiki adalah kehidupan qalbi, kehidupan kalbunya, maka disinilah nanti akan terjadi keseimbangan antara jasad dengan qalbnya, dengan ruhnya. Misalnya begini, orang tua atau suami yang fokus kepada pembangunan kehidupan kalbu anaknya, maka foodnya yang paling penting untuk diberikan kepada kalbu anaknya yang pertama adalah ajarkan kepada dia kenikmatan mengkonsumsi zikrullah. Didik untuk menikmati indahnya hidup bersama Al-Quranul Karim. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas adalah contoh anak-anak masa Rasulullah SAW yang dibesarkan dengan metode yang benar. Ada orang tua datang bawa anaknya ke pesantren tahfidz. Bahasanya agak cowboy gitu. Ustaz, aneh mau taruh anak aneh di pesantren antum, tapi jangan jadikan anak aneh kaset rusak ya. Maksud antum apa nih kaset rusak? Cuma ngafal doang begitu. Ini sebuah perkataan dari seorang ayah yang faham bahwa menghafal Quran itu bagus, sehingga dia berusaha menempatkan anaknya di tempat pesantren tahfidz. Karena si ayah ngaku kurang dan tidak bisa mendidik anak dari sisi ini karena dia punya cita-cita besar. Namun dia mengerti metodologi al-iman qabla Quran. Para sahabat dulu berkata, dulu kami sebelum kami balik di masa Rasulullah SAW, diajarkan dulu kepada kami bagaimana beriman kepada Quran. Baru kami diajarkan membaca dan menghafal Quran. Karena kami belajar iman sebelum belajar Quran, maka ketika kami masuk kepada periode membaca Quran, bertambahlah iman kami. Jadi tujuan kita sebetulnya membaca, menghafal, mendidik anak kepada Quran supaya bertambah imannya. Inilah hayatun qalbiyatun, hayatun thayyibah yang sesungguhnya. Apa sih makanan yang paling dibutuhkan oleh jasad? Kita tahu 4 sehat 5 sempurna. Bahkan kita tahu nutrisi apa yang tepat buat keluarga kita waktu berbuka puasa dan waktu kita sahur. Tetapi yang jarang diperhatikan oleh orang tua, baik ayah dan bunda, adalah makanan apa yang cocok untuk kehidupan kalbu anak kita.
Yang paling dibutuhkan oleh qalbu adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ajarkan kepada anakmu beriman kepada Allah, lalu bimbing dia untuk senantiasa menyebut nama Allah, dan ajari dia untuk menikmati indahnya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tentukan waktu-waktu jadwal makan qalbunya. Ada zikir pagi untuk makan pagi, ada zikir sore untuk makan sore. Tapi ada suplemen tambahan, wasabbihuhu bukratan wa asila. Ajari anakmu untuk bertasbih di waktu pagi dan petangnya. Nah, man shoma ramadhana, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Anakku sekalian, kalau kamu ini mendidik anak, bukan cuma disuruh puasa, disuruh taraweh, tapi tidak diajari keimanan, maka biasanya jiwa anak tidak berkembang. Lingkungan keluarga juga biasanya tidak bertambah bagus. Ketika ayah kesal, marah, keluar seperti hari biasa. Ibu kadang juga begitu, kalau ayahnya tidak pandai-pandai menjadi kontroler di dalam rumah, bangunin anak waktu sahur itu ribet. Ada anak yang cepat bangunnya, ada anak yang rada dablek. Ketika ayah tidak bisa menjadi pemimpin, membangun kehidupan qalbi di dalam rumah tangga, kasusnya misalnya begini. Kak, bangunin adik kamu tuh, susah banget dibangunin. Saat itu tahu nggak, si kakak yang bangun tidur, moodnya kurang bagus, menjadi gladiator bagi ibunya. Bangun nggak lo? Gitu. Si kakak yang hari itu tidak dididik keimanan oleh ayahnya dan ibunya, akhirnya membangunkan adiknya secara kasar. Akhirnya adik keluar kamar sambil marah-marah. Sebel deh sama si kakak. Si ibu bilang, kamu sih susah dibanguninnya. Bagaimana suasana sahur pada hari itu? Wabil ashari hum yastaghfirun. Disitulah ayah harus masuk. Ingatkan istriku, anak-anakku semua, sebetulnya waktu sahur itu bukan untuk makan yang paling penting. Jasad ini butuh makanan, tapi yang paling penting, wahai istriku, wahai anakku sayang, adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Bangun sahur ini sebetulnya kita diminta untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kehidupan qalbu yang harus ditanamkan setiap saat. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, untuk bisa melakukan kontrol. Tapi apa jadinya kalau ayahnya pun tidak punya konsep pembangunan kehidupan yang baik untuk qalbu, ruh anak-anaknya? Pasti dia marah lagi. Diam, berisik, pagi-pagi ini begini. Mestinya makanan enak menjadi nggak enak semua. Udah hancurlah suasana. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Padahal kalau sang ayah, sang suami berhasil mengendalikan situasi pada pagi hari itu sehingga semuanya beristighfar, oh iya ayah, iya bi, iya pak, maafkan aku. Astagfirullah, astagfirullah. Mari sebelum makan, jasad ini butuh makanan, tetapi qalbu kita lebih membutuhkan makanan. Ayo ayah yang pimpin doa istighfar pada pagi hari ini. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jika ayah atau suami pada hari itu berhasil mengajak seluruh isi keluarga untuk beristighfar pada saat waktu sahur, yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Allah akan curahkan hujan sebagai simbol rahmat rezeki buat keluarga ini esok harinya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Jika kebiasaan di waktu sahur itu terus terbina, maka akan Allah banyakkan harta keluarga ini. Dan Ramadan ini akan menjadi istimewa bagi keluarga ini. Insya Allah sekeluarga itu akan menjadi keluarga la'allakum tattaqun. Walhasil faqidu syai' la yu'ti. Kalau kalbu ayahnya sendiri nggak hidup, bagaimana mungkin bisa menghidupkan kalbu istrinya? Kalau ayah sendiri tidak menikmati kehidupan qalbi, haya qalbiyah, lima yada'akun lima yuhikum, ayahnya sendiri masih keras dan bebal, mana mungkin bisa
menjadi pemimpin dan teladan yang baik. Bulan Ramadan menjadi bulan baik bagi kita semua. Tadi baru masalah food, fashion. Pakaian yang paling dibutuhkan oleh qalbu adalah libasut taqwa. Apalagi anak perempuanmu, wahai ayah, barang siapa yang punya 2 anak perempuan lalu dididik anaknya dengan pendidikan yang sungguh-sungguh, maka 2 anak ini akan menjadi jembatan surga bagi ayah bundanya. Hati-hati dengan anak perempuanmu. Kalau ingin belikan fashion bagi anak perempuanmu, fashion qalbi yang paling dibutuhkan untuk kehidupan qalbu anak perempuanmu adalah al-haya. Belikan anakmu pakaian rasa malu di dalam hatinya. Semakin kuat dan kokoh rasa malu di dalam hati anak perempuanmu, maka akan semakin cantik jadinya anakmu. Dan insya Allah dia akan mencarikan jodoh untuk dirinya sendiri yang akan membahagiakan ayahnya. Tapi biasanya anak perempuan yang galau, yang tidak dididik oleh ayahnya dengan baik, dan dia kemudian enggak ngefans sama ayahnya, biasanya si anak perempuan ini kalau sudah dendam dengan ayahnya, dia carilah jodoh yang berbeda dengan ayahnya, dan ini awal dari bencana ayah yang akan kelahi dengan rumah tangga anaknya. Wal'iyadu billah. Wahai ayah yang punya anak perempuan, libasut taqwa. Kalau ingin kau berikan pakaian tambahan kepada anakmu, misalnya akan kau berikan pakaian tambahan di luar pakaian pokok agar anakmu bertambah cantik dan tampan, maka ajarkan kepada anakmu adalah agar dia selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam hadis qudsi, wal kibriya uridai. Keagungan dan kebesaranku adalah selendangku. Siapa yang mengambil selendangku maka dia akan aku rendahkan. Jadi anak-anak yang selalu mengagungkan Allah dengan memperbanyak bertasbih, memperbanyak bertahlil, memperbanyak bertakbir, subhanallah, dan bertahmid, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, maka ayah akan menjadi ayah yang sukses. Apalagi istri juga dibelikan pakaian malu dengan libasut taqwa dan libasul haya. Apalagi istri diberikan pakaian yang istimewa senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah awal daripada ayah dan suami teladan. Tapi konon katanya ada 3 jenis laki-laki. Satu, laki-laki atau suami yang merasa sok benar. Laki-laki yang merasa sok benar di rumahnya, sok pemimpin, biasanya selalu menggunakan kekerasan di rumah. Kalau ayah sedang berbicara jangan dipotong. Padahal yang gak boleh dipotong kalau lagi berbicara itu ibu. Karena ibu itu butuh kata-kata lebih banyak daripada laki-laki. Banyak ibu-ibu yang mengeluh, ya menurut ayah aku beli baju yang mana ya, yang orange, yang pink, atau yang biru ya, sebab aku sudah punya sepatu yang begini, tapi gak cocok sama ini. Ada sih yang cocok tapi harganya mahal. Ayah cuma bilang terserah. Satu kata itu keluar, itu sebetulnya membuat sang istri sakit, karena dia butuh untuk diperhatikan, untuk diayomi. Sedang jemaah rahimakumullah, ini bulan Ramadan, bulan baik bagi suami-suami yang selama ini melakukan kekerasan verbal kepada istri. Karena sekarang ini rupanya tingkat perceraian paling tinggi itu bukan talak, bukan suami menceraikan istri. Perceraian tertinggi 70%, silakan periksa di KUA terdekat di kota wisata. Perceraian tertinggi penyebabnya adalah istri yang minta dilepas dari suami karena dia gagal menjadi suami, karena dia gagal menjadi ayah. Dan biasanya suami seperti yang menyebalkan itu walau sering sholat jamaah subuh, ini juga banyak kita dapati, sering sholat jamaah subuh, banyak anak-anak mengeluh nggak berani ke masjid. Kenapa? Karena ada bapak-bapak yang suka sholat subuh berjamaah, jahat, galak sama anak-anak kalau marah. Bagaimana mungkin anak-anak bisa rajin sholat subuh kalau ketemu jamaah yang menasihati anak dengan keras? Tidak bisa. Masjid Darussalam Kota Wisata harus menjadi masjid yang ramah anak. Untuk bisa menjadi masjid yang ramah anak, semua orang tua harus ramah kepada anak. Namanya anak di rumah main, di sekolah main, di jalanan main, di masjid pun tanpa sadar dia bermain. Tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana menyayangi anak, mendidik anak, dan jangan berharap Masjid Darussalam Kota Wisata punya remaja masjid, pemuda masjid yang bagus kalau sejak kecil mereka sudah dimarahi di masjid, apalagi di rumah. Saya membayangkan
Itu bapak ya. Kalau di masjid aja begitu cara membentak anak, gimana anaknya di rumah ya dia hajar itu. Ini biasanya tipe laki-laki yang pertama, merasa benar, sok benar, biasanya selalu kekerasan yang dia lakukan. Jenis laki-laki yang kedua adalah dia tahu dirinya salah, sehingga dia sering mengaku salah. Bapak, yang sering disuruh minta maaf itu anak kepada ayah, padahal yang harus banyak minta maaf sebetulnya ayah kepada anaknya. Tapi banyak sekali ayah yang sombong, yang takut minta maaf kepada anaknya. Contoh, ayah yang paling kejam menurut Imam Ghazali adalah ayah yang tidak membesarkan anak sejak kecil dengan agama. Ini ayah yang paling jahat. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Banyak ayah cari uang, kerja keras, besarkan fisik anaknya, tapi dia tidak sadar isi kepala anaknya dirampok oleh liberalis di sekolah. Isi hati anaknya pun dirampok oleh, bahkan kalau sekarang mungkin komunisme. Waliyadzubillah. Ayah, Anda harus menjadi rektor bagi anakmu sendiri. Saya tidak rela anak saya kuliah di fakultas umum kalau kemudian akidah anak saya dirampok oleh dosen yang liberal. Saya harus menjadi rektor, bahkan dekan bagi anak sendiri. Saya harus menjadi kepala sekolah bagi anak saya sendiri, sebab saya harus membaca kurikulum dia. Karena saya pernah dapati anak saya sekolah di sekolah Islam, tapi kemudian ada pelajaran Quran hadis. Setelah saya baca, wow, masa surah Al-Kafirun langsung masuk pada toleransi, tapi belum diajarkan kepadanya tentang kenapa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Langsung toleransi. Kacau. Ayah yang paling jahat adalah ayah yang tidak memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya sejak kecil, hanya di sekolah SD, SMP, SMU, S1, S2, S3. Kamu lihat anakmu nanti besarnya seperti apa. Barang siapa bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, maka dia hanya bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berarti ayahlah penjahat pertama yang membuat anak jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat apa kata Yakub, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Anakku sekalian, sebelum lepas nyawa ayah dari jasad, sebelum ayah wafat, ayah ingin tahu apakah kurikulum ayah sudah kalian lakukan. Ayah ingin cek apakah ayah sebagai seorang tua, ujian hari ini ayah sukses mendidik kalian dengan satu pertanyaan. Tolong jawab anakku, siapakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah? Ini tugas berat seorang ayah. Kewajiban ayah memberikan asupan tauhid kepada anaknya. Kewajiban seorang ayah menanamkan hayatun qalbiyah, bagaimana anak-anak bisa menikmati kuliner zikir ketimbang kuliner makanan. Seorang ayah harus bisa mendidik anaknya agar film yang menjadi hobi anaknya bukanlah film action, drama, horor, atau apapun namanya. Film yang harus diajarkan kepada ayah, kepada anak dari selera ayah adalah bagaimana agar surga begitu visual, sehingga ketika anak-anak kita membaca ayat-ayat tentang surgawi, terpacu untuk berbuat baik karena seakan-akan semerbak harum surgawi ada di depan mata, seakan-akan gambaran surga ada di depan mata ketika dia akan melakukan amar ma'ruf. Film terbaik yang harus dicintakan kepada anak bukanlah seperti ayah kebanyakan anaknya minta nonton ditemenin ke bioskop. Jika itu filmnya mungkin tidak bermasalah, mungkin juga tidak ada masalah. Tapi pertanyaannya, ayah yang sering mengajak anaknya nonton film-film apakah action ataukah kartun ataukah fiksi, pernahkah kamu ajarkan kepada anakmu cinta kepada visualisasi neraka? Ketika neraka digambarkan di depan matanya, rasa takutnya muncul, dan kemudian ketakwaan juga semakin kuat, keberanian dia untuk meninggalkan kebatilan semakin kuat. Sebagaimana Yakub menanamkan rasa itu kepada Yusuf ketika Yusuf hampir saja tergoda berzina bersama Zulaikha. Apa yang terbayang di kepalanya? Nasihat ayahnya. Wajah ayahnya seperti nampak di depan matanya. Dalam gambaran lain, Jibril tiba-tiba datang begitu visual, mengingatkan akan bahayanya neraka kepada Yusuf alaihissalam. Banyak cerita. Ini bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi suami teladan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ayah teladan. Satu saja kata kuncinya keluar dari masjid ini. Jangan cuma besarkan badannya, tapi besarkan kehidupan qalbiyahnya, qalbunya, hayatan thayyibah. Wa'lamu annallaha
yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ingat, ada Allah antara kamu dengan kalbu kamu. Ada Allah. Minta sama Allah. Siapapun yang sudah punya masalah sama anaknya, bermasalah sama istrinya, mulai hari ini maafkanlah. Maafkan dirimu, karena separuh kesalahan istrimu adalah kesalahanmu. Jadilah seperti laki-laki yang ketiga. Kalau laki-laki yang kedua tadi itu, dia tahu dirinya salah, dia meminta maaf, ini ayah lembut. Tetapi yang bagus adalah yang ketiga. Ketika dia tahu dirinya benar, pasangannya yang salah, dia tahu dirinya benar, anaknya yang salah, yang pertama disalahkan adalah dirinya sendiri. Karena separuh kesalahan istriku adalah kesalahanku sebagai pembimbing. Separuh kesalahan anakku adalah kesalahanku sebagai seorang ayah. Inilah ayah teladan itu. Kalau ada yang Ramadan anaknya kurang bagus, berarti dosa ayahnya separuhnya. Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata dimampukan oleh Allah untuk membangun keluarga yang bertakwa di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu 'alaihi sallu 'alaihi sallu 'alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cintakan anakmu pada salawat. Cintakan anakmu untuk senantiasa membaca salawat minimal 10 kali di awal pagi dan 10 kali di awal siang. Itu suplemen hebat kalau ingin mendidik anak yang saleh, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang meneladani Rasulullah, yang ittiba kepada sunnah Rasulullah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma aslih wulatal muslimin wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma ja'alna fi hadha asy-syahril mubarak في هذا الشهر رمضان ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا في هذا الشهر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.